Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Daihatsu mengamuk setelah sebelumnya ditaruh di presentasi brand seberang bahwa katanya harganya bahkan 350 juta. Salah, harganya 293 juta guys. Rocky Hybrid ternyata harganya di bawah 300 juta. Memang itu base trimnya, cuma dengan yang hybrid yang dia miliki, spesifikasi yang dia miliki, menurut kami secara hybrid dia lebih canggih dibandingkan dengan rivalnya atau rivalnya sebelah sana. Yes, yang hanya mild hybrid biasa. So, sebenarnya apa sih dengan Rocky E-Smart Hybrid ini? So, ini dia CVT Review, the all new Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Oke, ini dia all new Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Mobil yang JDM banget. Kenapa JDM banget? Karena ini didatangkan langsung dari Jepang. Tapi walaupun datangkan langsung dari Jepang, harganya tetap terjangkau. Memang tetangga ngira ini bakal 350 jutaan. Tapi ternyata Daihatsu punya cara untuk melawan balik dengan cara meluncurkan mobil ini varian terbawahnya di 293 dan itu sudah E-Smart Hybrid. E-Smart Hybrid itu apa sih? Kita lanjutkan nanti ya. Oke, secara tampang dia nggak terlalu banyak perbedaan dengan Daihatsu Rocky yang sudah meluncur terlebih dahulu. Dia sama persis tampangnya, grillnya sama. Paling hanya di logo Daihatsu-nya ada warna birunya, menandakan dia varian hybrid. Sisanya sensor-sensor depan, lampunya, itu semua masih sama. Dan di bagian samping, dia juga sebenarnya secara dimensi sama persis. Dia dipanjangnya di 3.900-an mm, masih di bawah 4 meter, sub 4 meter. Cuma yang unik, perbedaannya adalah pada bagian velgnya. Yes, kalau yang dijual di Indonesia sebelumnya, yang varian gasoline itu 4 baut, ini 5 baut. Yes, dia sudah 5 baut guys. Dan dia konfigurasinya di 195/65R16. Dia menggunakan 16 inci meskipun single tone gitu. Bedanya lagi ada logo E-Smart Hybrid sini. Spionnya juga berbeda sedikit sama yang di Indonesia. Dia bulat bentuknya, kalau yang di Indonesia itu tajam bentuknya. Jadi beda sedikit karena memang ini spek Jepang ya. Ini spek yang ada di bagian Jepang. Sisanya nothing more sama, dia ada keyless entry bagus, bukan pencetan tapi kayak guratan gitu. Jadi udah terasa premium dan yang bagus ya, tutup pintunya ya. Wah, Jepang banget. Sisanya sih nothing much ya, semuanya sama, dimensi semuanya sama. Karena ya nggak ada perbedaan, cuma paling di Indonesia disesuaikan pada bagian spion dan velgnya saja. Lihat bagian belakang. Pada bagian belakang dia dimensinya sama juga, bentuknya sama persis. Lampu-lampunya juga sama, penggunaan lampu LED pada bagian atas, sen dan lampu mundurnya memang semua masih sama gitu ya. Dia logonya belakang juga jadi warna biru dan ada emblem E-Smart Hybrid ini. Dan logo Rocky-nya di belakang gitu ya. Sensor parkir, kamera mundur juga sudah disediakan di sini. Bagasinya cukup luas, lebih lega gitu ya. Dia juga bagasinya lebih lega dan yang menarik ya, di varian ini Rocky dia juga sudah rata lantai dan sudah 60-40. Jadi sangat praktikal sekali, even sampai di belakang sini. Wow. Dan ada ruang tersembunyi di bagian sini. Jadi meskipun dia hybrid, dia masih ada ruang celong seperti ini. Jadi kalau kalian mau naro-naro barang juga masih bisa di belakang sini. Nah ini akinya ya. Jadi di bagian bawah sini bagus. Ini bagasinya gede banget sih. Tuh. Oke. Kita lihat bagian interiornya. Oke. Ini dia baris keduanya. Dan sebenarnya nggak ada banyak perbedaan yang dibandingkan dengan Rocky yang dijual di Indonesia. Fabriknya mirip. Terus juga patternnya mirip. Dia sudah ada ISOFIX 2 titik. 3 headrest di belakang sini. Lampu-lampunya juga sama ya di sini. Masih bohlam. Ada hand grip juga di bagian sini. Masih bagus. Dan dia masih bisa recline sekali lagi nih. Jadi ini paling tegak. Ini recline. Yes, jadi satu level recline walaupun tidak terlalu jauh ya. Di tengah sini masih ada 2 soket USB. Ada 2 soket USB-A. Bagus. Dan untuk secara legroom untuk tinggi kami 175 cm ini cukup lega. Yes, door trim sama di atas masih plastik. Di bawahnya juga plastik, nih harus plastik. Jadi gak terlalu banyak perbedaan menurut kami. Kita bagian interior depan yuk. Yang masuk ke Indonesia sebenarnya secara layout interiornya memang sama ya sama Rocky yang ada di Indonesia juga. Yang memang sebenarnya udah di Indonesia juga, maksudnya yang variant gasoline. Karena yang variant gasoline kan locally built di Indonesia dan di pabriknya Daihatsu Indonesia. Nah ini kan dari Jepang langsung.
Cuma memang kenapa bisa disamakan? Karena biasanya mobil-mobil dari Jepang itu suka audioless. Jadi audio yang di sini sudah disamakan dengan Rocky yang ada di Rocky yang ada di Indonesia. Jadi sini sama, layar head unit juga sama, fitur-fiturnya sudah Apple CarPlay, Android Auto bagus, AC-nya juga sudah digital. Paling yang jadi pembeda di sini adalah nih mulai di engine start stopnya. Engine start stopnya sudah pakai warna biru guys. Nih liatin deket sini deh. Nah, tuh warna biru. Dan kita lihat bawah, dia di bawah ada kayak padding gitu. Nih ada USB socket, 2 USB dan ada 2 volt socket juga. Mundur ke belakang ini transmisinya PRND dan B. B ini untuk regenerative braking, jadi untuk meningkatkan regenerative braking. Bawahnya, nah ini jadi pembeda. Dia sudah electric parking brake dan juga auto hold. Jadi, wah, ini sih mewah banget electric parking brake dan auto hold ya. Karena Jepang banget. Nah ini juga sensor-sensor untuk seat belt. Ini lampu-lampu depannya masih halogen sih ya. Dan sun visornya karena dia dari Jepang sudah ada kaca dan belum ada lampu sih, cuma ada kacanya dan ada card holdernya. Karena kalau yang di Indonesia yang gasoline, yang locally di Indonesia itu memang belum ada kacanya ya di bagian sini gitu. Begitu pula di bagian sini juga ada kaca gitu. Oke. Sisa sih nothing much. Yang paling menurut kami jadi highlights yang pembeda banget di sini juga di bagian setirnya memang bolong ya dia. Dan kalau kalian lihat spion bagian kiri sana, ada kaca di bagian bawah. Jadi karena untuk mengukur bagian bawahnya supaya kita bisa lihat kena trotoar ataupun enggak. Karena memang mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360 gitu. Dan kelengkapan lainnya nih juga dia masih sedikit ada ADAS. Tapi memang walaupun di setirnya tidak ada ADAS, tapi di bagian sini sebenarnya dia masih ada kayak forward collision mitigation. Terus dia juga masih ada traction control. Dia masih ada ya. Jadi masih ada. Dan dia masih ada tombol untuk S-pedal ini untuk one pedal. Jadi one pedal driving. Jadi kita bisa pencet dari bagian sini. Dan ini untuk headlamp leveningnya. Ada cup holder lagi di bagian sini. Jadi overall sih lihat ya. Desain-desainnya mirip-mirip gitu. Dan yang paling keren sih ya tetap ya. EPB dan auto hold sih. Wow. Ini bahkan lebih terjangkau dibanding Suzuki Fronx sih. Ini Fronx. Wah, apakah baik-baik saja? Kita lihat spesifikasi mesinnya dan apa yang menurut kami cukup bisa menjadi consideration kalian untuk membeli mobil ini. Karena 293 juta, kalian udah dapat mobil listrik sebenarnya, tapi pakai power bank. Jadi apa sih e-smart hybrid itu? Jadi e-smart hybrid itu adalah sebuah, kalau di tetangga namanya e-power. Nah ini namanya e-smart hybrid. Waktu itu bahkan kalau waktu Yaris Cross masuk ke Indonesia, tebakan kami bakal menggunakan sistem yang seperti ini, tapi ternyata berbeda ya. Nah ini yang di Rocky ini persis pola kerjanya seperti di Nissan Kicks, X-Trail, Serena. Kalau kalian mungkin lebih familiar sebelumnya. Jadi sebenarnya basically inilah Daihatsu Rocky EV tapi yang pakai power bank. Yes. Dia keren banget. Jadi dia mesinnya sendiri dia pakai yang 1200 cc WAVE yang juga dipakai di Rocky varian 1200. Gak penting tenaga mesinnya tapi yang sebenarnya yang paling penting adalah elektrik motornya. Elektrik motornya di 106 PS dan 170 Nm. Cukup gede juga cukup powerful dan tenaga itu dialirkan ke roda depan. Kapasitas baterai sendiri di 0,74 kWh. Jadi e-smart hybrid itu gitu. Jadi sebenarnya dia proper hybrid. Jadi beda ya. Jadi kalau di kelas-kelas ini dengan harga mirip-mirip mungkin ada Suzuki Fronx yang pakai mild hybrid. Ada Chery Tiggo Cross hybrid atau CSH yang hybrid normal. Dan ada mobil ini yang e-smart hybrid yang sebenarnya dia kayak e-power gitu ya. Cerdas sih sebenarnya menurut kami dan harganya di 293.900 startnya itu adalah bold move dari Daihatsu untuk melawan rivalnya yang meluncurkan harga 1 hari lebih cepat dibandingkan dengan mobil ini. Rivalnya di 319.800 itu lagi keluar tuh harganya. Nah itu, sedangkan mobil ini di 293.900 memang ada yang disesuaikan. Jadi dia free service-nya tuh hanya jasa saja, tidak spare part-nya. Tapi menurut kami itu bold move juga karena banyak orang Indonesia ujungnya yang penting harga di awalnya cukup terjangkau dan mobil ini pasti sangat irit sekali. Klaim efisiensinya juga tinggi sekali. Di Jepang sudah dibuktikan karena memang orang Jepang sangat suka sekali dengan sistem hybrid seperti ini gitu. Yes. Gimana menurut kalian Rocky hybrid yang akhirnya meluncur di Indonesia dengan harga yang sangat fantastis ini? Tebakan di 350 ujungnya 293 itu bold move sih dari Daihatsu. Ini Astra fight back ya dari menggunakan mobil ini dan ini langkah bagus dari Daihatsu untuk meluncurkan model elektrifikasi lainnya yang dimulai dari Daihatsu Rocky e-smart hybrid ya. Menurut kalian Civities dari 3 mobil Rocky e-smart hybrid, Suzuki Fronx atau Tiggo Cross? Tulis komentar.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.